Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas topik mengenai bisnis strategi objektif, khususnya terkait dengan strategi definition. Jadi berbagai teknik yang digunakan untuk strategi definition. Ada tiga metode atau tiga teknik yang akan kita bahas di dalam materi ini. Ya, yang pertama tentunya sudah sangat umum dan kita mengenalnya, ya, SWOT analysis. Kemudian ada SWOT analysis, ada juga unsolved matrix. Ya, jadi tiga ini yang akan kita bahas. Oke, kita mulai yang pertama, ya, SWOT analysis. Ya. Jadi tentunya ini adalah suatu metode yang sudah sangat mapan dan banyak dikenal, ya, untuk mendefine, ya, mendefinisikan suatu strategi organisasi, ya. Jadi SWOT ini akronim dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat, ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ya. Varian dari SWOT ini, ya, ada TOWS analysis, ya. Jadi namanya saja yang dirubah, ya. Jadi threat, opportunity, weakness, and strength, ya. SWOT analysis is used to consolidate the result from the external and internal business environment analysis, ya. Jadi sebenarnya SWOT ini adalah kelanjutan dari teknik yang sebelumnya kita bahas, ya, seperti Paisley atau juga Moss, ya, atau resource analysis, gitu ya, untuk mengidentifikasi berbagai eksternal faktor dan juga internal capabilities dari organisasi. Untuk kemudian hal tersebut kita kelompokkan, ya, ke dalam mana yang menjadi kekuatan, ya, mana yang menjadi kelemahan, ya, dan mana yang menjadi peluang-peluang bagi organisasi dan mana yang merupakan ancaman bagi organisasi. Ya, jadi dengan mengelompokkan itu, ya, kita bisa memposisikan berbagai temuan yang ada, ya, identifikasi yang kita temukan itu ke dalam kelompok yang sesuai di dalam SWOT analysis ini, ya. Jadi kalau strength di situ adalah internal positive capabilities of the organization. Jadi kapabilitas positif yang bisa menguntungkan bagi organisasi, menjadi kekuatan bagi organisasi itu sendiri, ya. Sementara weaknesses adalah the internal negative aspect of the organization. Jadi ini titik lemah dari aspek organisasi yang dimiliki, ya. Kemudian opportunities ini adalah eksternal faktor yang tentunya memberikan satu peluang untuk meraih kesuksesan atau membawa kepada kondisi yang lebih baik. Sementara threat di situ adalah external factor, ya, that have potential to harm the organization. Jadi kondisi atau faktor eksternal yang berpotensi bisa mengganggu terhadap proses dan eksistensi dari organisasi itu sendiri. Nah, ini 4 aspek di dalam SWOT analysis ini yang harus diidentifikasi, merupakan lanjutan dari teknik sebelumnya untuk menganalisis internal capabilities dan eksternal faktor, ya, environment. Oke, kemudian, ya, ini penjelasan lain secara dengan kata-kata yang berbeda, ya. Strength itu adalah karakteristik of a business which give its advantage over its competitor, ya. Sementara weakness karakteristik of a business which make it disadvantageous relative to competitor. Sementara opportunities element in a company's external environment that allow it to formulate and implement strategies to increase profitability.
Sementara threat adalah elemen in the external environment that could endanger the integrity and profitability of business. Ya, ini definisinya dari masing-masing aspek. Ya, strength ya will aid the development of the organization. Jadi dengan aspek kekuatan itu bisa membantu di dalam pengembangan organisasi. Sementara weakness itu sebaliknya undermine the development of the organization. Menurunkan pengembangan dari organisasi. Opportunities available to grasp by the organization. Jadi peluang yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh organisasi. Sementara threat adalah potensial problem bagi organisasi tersebut. Ya. Oke, ini contoh saja untuk strength ya. What do we do well? Ya, what's unique about our organization? Jadi apa yang menjadi keunikan dan apa yang menjadi hal terbaik yang dimiliki organisasi ya sebagai kekuatan ya. Jadi misalkan contohnya di situ terkait customer service, our customer service is world class compared to our competitor misalnya ya. Jadi ini contoh. Jadi menjadi kekuatan bagi organisasi itu. Weakness, what could be improved ya. What resource could be improve our performance ya. Jadi kelemahan yang harus dikembangkan apa? Misalnya di situ contohnya e-commerce visibility. Our website visibility is low due to our lack of marketing budget with transaction continuing to decrease ya. Di masalah visibility daripada website. Opportunity, are there market gaps in our service ya. What are goals this year ya. Ini contoh opportunity terkait dengan marketing campaign. In order to improve e-commerce visibility, we will run ad on YouTube, Facebook, and Instagram. Ya. Kemudian terkait dengan threat ya, are there industry change ya. What new market trend are on the horizon ya. The competitor with the new e-commerce competitor ya set to launch within the next month, we could see a decline in customer. Jadi adanya kompetitor baru yang muncul itu menjadi ancaman bagi eksistensi organisasi kita sendiri. Yaitu contoh untuk mengidentifikasi masing-masing aspek tersebut, untuk mengelompokkannya ke dalam masing-masing aspek ini. Okay, using SWOT analysis ya. SWOT is used to summarize and consolidate the key issue identified when analyzing an organization and its business environment. It follow the use of Paisley analysis for external and resource audit for internal. Ya, ini kelanjutan dari penggunaan teknik Paisley dan resource audit atau yang lainnya yang memiliki fungsi yang sama. Develop SWOT, ya, evaluating the organization business solution and identifying potential strategy for the future. Ya, step using SWOT analysis, identify SWOT for organization in workshop. Ya, jadi membuat sebuah workshop untuk mengidentifikasi and brainstorming. Ya, kemudian find and identify key issue. Develop, evaluate strategic option for delivering succeed based on the previous step. Ya, jadi setelah mengidentifikasi, ya, setelah mengelompokkan ke dalam berbagai aspek SWOT tersebut, ya, organisasi akan menyusun ya strategi ya. Jadi kemungkinan strateginya bisa misalnya menggunakan kekuatannya untuk meraih peluang misalnya, atau menggunakan kekuatan untuk meminimalisir ancaman atau threat ya, atau bisa juga meningkatkan peluang ya dengan meminimalisir weakness yang dimiliki, kelemahan ya. Atau bisa juga tentunya terkait dengan bagaimana meminimalisir terjadinya threat ya, dengan meningkatkan kelemahan yang ada di dalam organisasi itu ya. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang tentunya itu harus ditentukan sendiri oleh organisasi mana yang
lebih sesuai dan lebih pas buat masing-masing organisasi. Nah, itu terkait SWOT analysis. Jadi dengan SWOT analysis ini kita bisa mendefine beberapa opsi strategi yang nantinya bisa dipropose untuk menjadi satu program yang bisa diimplementasikan di dalam organisasi tersebut. Oke, selanjutnya di dalam video selanjutnya kita akan membahas terkait soal analysis.